Polisi menahan penyiksa dua asisten majikan perempuan di penjara. Majikan berinisial anggota DPR terjerat kasus korupsi. Beberapa di antaranya bahkan melibatkan penggunaan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan oleh 3 oknum penyidik KPK dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan 2 pimpinan KPK. Kita tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan penyelewengan kekuasaan, sehingga berakibat pada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh para pejabat, tokoh publik, bahkan pemimpin suatu perusahaan. Sebelum kita membahas topik ini lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu hak dan kewajiban. Secara sederhananya, hak merupakan suatu hal yang didapatkan oleh orang sejak lahir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Terima kasih. Nah, kali ini kami akan membahas lebih dalam, yaitu faktor eksternal berupa penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat, kekuasaan tidak hanya sebatas pemerintahan saja, namun kekuasaan di dalam perusahaan. Nah, jika para pemegang kekuasaan ini menyalahgunakan jabatannya, maka akan menimbulkan suatu keadaan di mana pemegang kekuasaan tidak memperhatikan hak-hak bawahannya atau karyawannya. Dari sinilah akan timbul kasus pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban. Jika kita mencari contoh dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dari faktor penyalahgunaan kekuasaan, dapat kita cari pada video yang sudah kami tayangkan di awal tadi. Yang mana video pertama memperlihatkan seorang majikan yang memperlakukan karyawannya dengan semena-mena. Di sini, si majikan sudah melanggar hak bawahannya, yaitu hak untuk bebas dari kekerasan. Yang mana ini sudah tertuang jelas pada Undang-Undang Pasal 28B ayat 2. Di sana menitik beratkan pada seluruh warga negara berhak untuk bebas dari kekerasan. Contoh yang kedua, pejabat negara yang melakukan korupsi. Nah, pada kasus korupsi ini, pejabat negara telah melakukan 2 kasus pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, kewajiban di sini yang diingkar adalah kewajiban seorang pejabat negara untuk terus mengabdi kepada bangsanya tanpa merugikan negara demi mensejahterakan rakyatnya. Di mana hak yang dilanggar yaitu hak dari rakyat bangsa itu sendiri, hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Hak ini pula sudah tertuang dalam Undang-Undang Pasal 28H ayat 1 sampai 4, atau lebih jelasnya di sini. Nah, apa hubungannya? Ini teman-teman.
jika pejabat negara melakukan korupsi, tentu saja korupsi yang dilakukan yaitu korupsi terhadap uang negara, yang mana negara sebelumnya sudah melakukan perencanaan terhadap pembangunan baik dari sektor ekonomi maupun sosial. Bagaimana pembangunan itu bisa terjalankan jika uang negara itu sudah ludes dimakan oleh sang pejabat itu yang berlindung pada kekuasaannya, maka kesejahteraan yang selama ini diimpikan oleh rakyat Indonesia yang sudah disusun oleh pemerintah akan sia-sia. Ini berbanding terbalik jika keuangan negara itu tidak ada masalah, maka pembangunan dari sektor apapun baik itu ekonomi maupun sosial dapat terlaksana dan tentu saja kesejahteraan rakyat dapat diraih. Nah, teman-teman, sudah jelaskan dari kasus-kasus tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa hak dan kewajiban seseorang tidak boleh diganggu-gugat dan harus dipertahankan. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami tentang faktor penyebab